Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Nita Permatasari Susanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini ada di kelas 8. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah dan meyakini bahwa Allah yang menurunkan kitab kepada Rasul-Nya. Nah, garis besarnya di sini kita akan belajar tentang kitab-kitabnya Allah dan yakin terhadap Allah bahwa Allah yang menurunkan kitab kepada Rasul-Nya. Yuk, mari kita simak. Oke. Nah, di sini yang pertama ada pengertian iman kepada kitab Allah. Apa sih pengertian iman itu? Nah, di sini ada iman itu yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Di sini adalah membenarkan dengan hati, maksudnya kita yakin terhadap adanya Allah dalam hati kita. Kita percaya adanya Allah. Kemudian mengikrarkan dengan lisan itu membaca kata kalimat syahadat. Dan membuktikan dengan perbuatan itu dengan cara beribadah terhadap Allah. Nah, garis besarnya di sini adalah iman kepada kitab Allah. Nah, apa itu iman kepada kitab Allah? Bahwa kita itu percaya atau membenarkan Allah itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab ini bisa dibilang kalam Allah, jadi perkataan Allah yang disampaikan kepada rasulnya membentuk sebuah kitab. Nah, yang pertama yang di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Nah, apa sih kitab Taurat? Nah, di sini dijelaskan bahwa kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Untuk siapa? Yaitu pedoman untuk Bani Israel. Nah, atau bangsa Yahudi. Nah, mengapa Allah menurunkan kitab ini kepada bangsa Yahudi atau Bani Israel? Karena kitab ini Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk membantu memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel. Nah, jadi kitab ini hanya dipakai untuk Bani Israel saja. Nah, kapan diturunkannya? Di sini dijelaskan bahwa kitab ini diturunkan sekitar abad 12 sebelum Masehi, di mana di daerah Israel dan Mesir atau di Bukit Sinai. Kemudian selanjutnya di sini ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur atau disebut dengan kitab Mazmur. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini juga sama. Kitab ini juga untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Nah, ini sama kayak kitab sebelumnya. Nah, ini kapan kitab ini diturunkan? Kitab ini diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Kemudian kitab selanjutnya ada kitab Injil. Nah, kitab Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, di sini juga sama kitab ini yaitu merupakan dari Bani Israel Yahudi ya. Jadi Nabi Isa dan Nabi Daud ini berasal dari Bani Israel. Nah, Allah menurunkan kitab Injil ini untuk menyempurnakan dari kitab Taurat yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, karena kitab Taurat itu sudah habis masa berlakunya, nah makanya Allah menurunkan kitab Injil untuk disempurnakan. Nah, kitab ini diturunkan permulaan abad 1
Masehi. Nah, sedangkan tadi kitab Taurat itu sebelum Masehi. Nah, maka dari itu ini untuk menyempurnakan kitab Taurat. Nah, bahasanya itu bahasa Suryani, kitab Injil ini. Nah, di sini ada suhuf Musa dan juga Ibrahim. Apa sih itu suhuf? Nah, suhuf itu adalah lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran. Nah, akan tetapi lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Tapi ada juga yang beberapa ulama mengatakan bahwa suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, suhuf ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau salah satunya itu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab ini pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk umat Muslim saja, tapi seluruh umat manusia. Di sini kitab Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkannya pada abad ke-7 Masehi. Nah, selama kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Wow, sangat lama sekali. Nah, akan tetapi Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di bulan 17 Ramadan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.